Umat Tuhan sekalian yang dikasihi dan diberkati, di awal renungan saya mencoba untuk mengutip. Kita mungkin ingat dulu ketika kita masih ada di bangku SD, kita diminta, kita diharapkan oleh guru-guru kalau dapat pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 itu harus kita hafalkan. Saya coba untuk mengutip karena sudah agak lupa-lupa ingat, jadi saya mencatatnya. Satu paragraf bunyinya demikian: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Penggalan kalimat atas berkat rahmat Allah menunjukkan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dimaknai sebagai rahmat, sebagai anugerah daripada Tuhan. Bangsa Indonesia menyadari bahwa syarat utama keberhasilan setiap perjuangan yang telah dan sedang dikerjakan, diusahakan, terletak sesungguhnya pada penyertaan Tuhan. Hal ini juga dialami oleh Gideon dan pasukannya saat berhadapan dengan musuh-musuhnya orang Midian. Disadari benar bahwa dua hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan peperangan atau pertarungan. Yang pertama adalah bahwa sumber daya harus baik. Sumber daya manusia diperlukan dan perlu untuk diperhatikan. Dan yang kedua adalah strategi apa yang dipakai untuk berperang atau untuk bertarung. Kalau zaman bangsa Israel, kuda juga adalah salah satu yang paling menentukan bangsa tersebut menang atau kalah dalam sebuah peperangan. Kalau kita dengar orang-orang Sumba pertarungan pasola itu, biasanya salah satu penyebab seseorang itu kalah atau menang itu juga bergantung pada kuda. Artinya alat yang digunakan itu cukup mempengaruhi menang dan kalahnya seseorang dalam sebuah pertarungan. Nasib seorang petarung ditentukan oleh kuda yang ditunggangi, oleh alat perang yang digunakan, dan lain sebagainya. Hal yang paling penting adalah punya senjata. Artinya bahwa harus ada pegangan, harus ada modal. Tidak hanya modal nyawa. Kalau modal nyawa artinya nekat. Orang biasa bilang saifatu nekat. Nekat lari naik batu, begitu. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak kalah penting juga bahwa dalam bertarung seseorang butuh strategi yang mantap. Biasa kita bilang skill harus bajingan. Kalau skill sonde bajingan, jangan sampai mati bodoh, jangan sampai mati konyol. Otak harus main. Dua hal yang disampaikan sebagai sesuatu hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang hendak bertarung atau berperang. Memang cukup menentukan kalah dan menang seseorang dalam bertarung. Dia harus punya sumber daya manusia yang cukup dan dia harus punya cara atau strategi yang baik. Walaupun demikian, tentu kita sadar benar bahwa syarat utama keberhasilan perjuangan itu sebenarnya terletak pada penyertaan Tuhan. Hal ini sangat disadari benar oleh Gideon dalam bagian firman Tuhan yang tadi panjang, saya berharap kita mengikutinya dengan baik. Gideon sadar benar bahwa penyertaan Tuhan dalam ia menghadapi orang Midian adalah sesuatu yang paling utama dan paling menentukan dalam pertarungannya. Gideon sebagai seorang hakim yang dipilih, ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuh. Dan musuh yang dihadapi bangsa Israel pada masanya Gideon adalah orang Midian. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh Tuhan membimbing Gideon dalam memimpin bangsa Israel menghadapi musuh yang cukup besar. Dan untuk menghadapi musuh yang cukup besar, maka perlu persiapan yang matang
untuk kemudian bisa mendukungnya dalam mengalahkan musuh. Kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah seleksi yang dilakukan oleh Gideon, seleksi pasukan-pasukan yang akan bersama-sama, orang-orang yang akan bersama-sama dengan Gideon untuk turun menghadapi orang Midian. Orang Midian yang cukup besar, ini musuh yang besar. Karena berhadapan dengan musuh yang besar, Gideon memilih 32.000 orang untuk menghadapi orang Midian. Memang baik juga kalau kita pilih orang yang banyak supaya hadapi bangsa yang besar, musuh yang besar dan hebat. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Dan itu dilakukan oleh Gideon. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat bahwa ternyata 32.000 orang bagi Tuhan itu jumlah yang sangat besar. Pada bagian firman Tuhan, ayatnya yang ketiga, kalau kita lihat di situ, 32.000 orang itu ada di situ. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan bilang jumlah terlalu banyak. Jangan-jangan kalau jumlah terlalu banyak bisa buat orang Israel artinya akhirnya menjadi sombong. Mereka kemudian tidak mengandalkan akan Tuhan. Kok kotong 32.000 orang nih, siapa mau kenapa siapa? Paling musuh teriak, siapa mau help? Gideon dengan percaya diri untuk menyiapkan 32.000 orang. Dia tahu bahwa jumlah yang besar bisa mengalahkan musuh. Tapi Tuhan bilang jumlah itu terlalu besar. Tuhan bilang supaya kalau bisa kasih kurang. Ada satu seleksi yang dibuat pertama-tama. Yang pertama Tuhan bilang kasih kurang orang. Pasukan terlalu besar jadi kasih kurang orang. Yang rasa takut, yang rasa gentar, suruh dong pulang kembali. Akhirnya yang rasa takut dan gentar itu ada berapa dikatakan dalam ayatnya yang ketiga? 22.000 orang. Bayangkan dari 32.000 orang, sebenarnya yang siap itu hanya 10.000 orang. Jumlah yang besar dengan kualitas yang memang berbeda. Akhirnya Gideon cuman punya 10.000 orang. Sudah berkurang 22.000. Tuhan justru minta lagi bahwa jumlah itu masih cukup besar. Kalau 10.000 orang. Tuhan pilih lagi salah satu cara supaya Gideon pakai. Tuhan minta mereka supaya mereka dibawa ke tempat untuk minum air. Lalu di sana cara mereka minum air, itu Tuhan minta Gideon supaya perhatikan dan kemudian saring siapa yang paling berkualitas dari antara pasukan-pasukan yang ada 10.000 orang. Cara yang Tuhan tawarkan adalah pergi dan lihat. Kalau ada pasukan-pasukan, ada yang cara minumnya dia menunduk berlutut lalu langsung minum di air. Seperti biasa anjing menjilat. Itu pisahkan dengan orang-orang pasukan-pasukan yang cara minumnya ambil air, digambarkan ambil air taruh di tangan begini baru minum. Cara mereka meminum menentukan sikap dan kepribadian para pasukan tersebut. Tuhan pilih orang yang minumnya menunjukkan bahwa dia karakter siap siaga. Dia karakter yang memang orang berhati-hati. Orang Kupang biasa bilang sontana kau. Bayangkan Bapak Mama kalau misalnya musuh datang dan kita sedang menunduk berlutut lalu minum air. Jangan sampai musuh tendang ketong dari belakang lalu ketong koprol. Tuhan bilang pada Gideon, pilih orang yang siap siaga. Dengan dia mau minum air, dia tahu bahwa musuh akan datang kapan saja. Cara minumnya adalah diambil dengan tangan, supaya kalau tiba-tiba musuh datang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Luar biasa cara Tuhan. Tuhan mau supaya Gideon punya strategi yang mantap dalam mengalahkan musuh. Akhirnya
Kekasih-kekasih Tuhan, 300 orang saja yang memenuhi kriteria di mata Tuhan. Dari 32.000 orang, ternyata cuma 300 orang yang layak untuk kemudian mengambil bagian dalam rencana kasih karunia Tuhan bagi orang Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah menentukan orang-orang yang harus jadi pasukan Gideon, Tuhan kemudian kasih juga cara dan strategi yang lain supaya Gideon bisa sama-sama dengan pasukannya hadapi orang Midian. Tuhan pakai cara yang luar biasa. Tuhan ajar Gideon bahwa kalau 300 orang memang jumlah yang cukup mustahil. Kalau bisa kalahkan orang Midian dengan 300 orang itu memang orang bilang neo atau nimsa. Harus orang dulu baru bisa kalahkan jumlah yang besar. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan ajar pada Gideon supaya kemudian dia ajar pada orang-orang yang adalah pasukannya. Hukum mental itu yang Tuhan ajar pada Gideon supaya ajar. Apa yang terjadi? Tuhan bilang pada Gideon, pi serang dong itu pas dong ada mau tidur. Pas musuh dong ada tidur. Malam hari. Kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi. Pi pas malam hari. Pi takujukas bunyi itu sangkakala. Buyung itu kasih pecah. Obor itu dikasih nyala. Psikologi daripada musuh itu digoncang dengan cara yang sederhana. Bayangkan musuh yang besar kemudian lari terbirit-birit menjadi kacau balau. Kata firman Tuhan. Dengan cara yang sederhana. Dari hal yang demikian, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya kemenangan yang diperoleh oleh Gideon dan juga pasukannya sebenarnya semata-mata karena Tuhan campur tangan. Tuhan tahu bahwa jumlah yang besar tidak menentukan kualitas daripada jumlah tersebut, tidak menentukan kualitas dari kelompok tersebut. Kotong banyak-banyak, maka kalau tanah kau kotong banyak-banyak, maka kalau iman sonde ada, hanya andalkan kotong pu kekuatan, apa yang bisa diharapkan dari kita? Hal pertama yang mau kita pelajari, bahwa jumlah tidak menentukan kualitas. Kita boleh banyak, tapi akan ada 1 dan 2 orang saja yang mungkin di mata Tuhan dia lolos kriteria. Tuhan akan saring setiap orang yang pantas dan layak untuk terima anugerah dan berkat daripada Tuhan. Makanya jangan salahkan orang kalau misalnya hari ini kita lihat ternyata dia lebih beruntung dari saya. Ternyata dia nikmati sesuatu yang lebih dari saya. Entah kita masih ada dalam proses penyaringan atau mungkin kita sudah melewati proses penyaringan itu. Tuhan sedang menyaring kita supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Kehidupan kita menentukan seberapa jauh kita beriman kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketakutan, kegentaran menunjukkan bahwa orang tidak layak untuk ada sebagai orang-orang yang terpilih untuk menang. Orang yang takut, kalau dia atasi rasa takutnya, rasa gentarnya dengan bersandar pada Tuhan, bukannya lari dan mundur, maka dia akan menikmati sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tapi kalau orang takut, gentar, lalu mundur, dia tidak akan menikmati anugerah daripada Tuhan. Itu yang perlu untuk kita pelajari. Yesus ajar, harus punya karakter cerdik, harus punya karakter tulus. Cerdik bukan licik ya. Kadang-kadang orang sulit membedakan antara cerdik dan licik. Jadi kau main otak begitu. Ya main otak untuk sesuatu yang positif baik, tapi kalau main otak untuk sesuatu yang negatif menyulitkan orang lain, sesungguhnya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang tulus seperti merpati itu penting. Cerdik tapi tulus. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita telusuri bagian kitab Hakim-Hakim,
Kitab Hakim-Hakim ini dia satu kitab yang dia menekankan tentang teokrasi. Allah dengan pemerintahan yang di atas segala-galanya. Jadi segala sesuatu itu diarahkan oleh Allah yang memerintah. Semuanya diambil oleh Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan pemimpin-pemimpin mereka adalah apa yang adalah perintah Tuhan. Kalau bukan perintah Tuhan, jangan buat itu. Itu terbukti dari apa yang diambil sebagai sebuah tindakan dari Gideon. Yang pertama dilakukan adalah Gideon turut perintah Tuhan. Gideon memberi telinga untuk mendengar. Ketika Tuhan bilang 32.000 terlalu besar, Gideon tidak bilang, ini lawan musuh yang besar jadi katong harus pakai 32.000 orang. Gideon ikut saja apa yang Tuhan minta. Dia kasih kurang, tinggal 10.000. Sampai sudah 10.000 lagi Tuhan bilang terlalu besar, kasih kurang. Gideon taat dengan apa yang Tuhan minta. 300 orang. Ketaatan Gideon pada perintah Tuhan, pada apa yang diminta, pada akhirnya membuahkan kemenangan bagi Gideon. Masing-masing kita kini ada dalam perjuangan kita. Entah perjuangan dalam pekerjaan kita, perjuangan untuk masa depan kita. Ingat bahwa memang sumber daya menentukan, skill juga menentukan. Tapi jauh di atas semuanya itu sebenarnya bahwa penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang paling utama. Kita ingat notes pembimbing kita tadi. Kuda memang diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan sesungguhnya ada dalam tangan Tuhan. Kita pokok-pokok hari-hari, tapi kalau Tuhan bilang, sonde. Asalkan kita taat pada perintah Tuhan, asalkan kita tidak mau jadi orang yang membangkang terhadap Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, buat A. Tuhan bilang B, buat B. Kerjakan yang Tuhan mau seperti Gideon. Kalau kita buat seperti yang Gideon kerjakan, maka sesuatu yang adalah anugerah Tuhan menjadi bagian kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, nikmatilah kasih karunia, anugerah daripada Tuhan dengan senantiasa taat pada apa yang adalah perintah Tuhan. Selamat berjuang, selamat menjadi pemenang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.